Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang presentasi yang efektif, tugas simulasi digital. Nama saya Rahma Amalia dari kelas 10 UPW 2 nomor absen 9. Yang pertama adalah penyusunan slide. Slide digunakan sebagai alat yang memudahkan audien memahami apa yang disampaikan oleh presenter. Karena peranannya dalam menyusun slide harus memperhatikan fokus dan kesesuaian dengan apa yang disampaikan oleh presenter sehingga mampu menarik perhatian audien. Slide yang efektif tidak hanya dapat menarik perhatian audien, tetapi dapat pula menentukan apakah audien tergerak dengan apa yang kita lakukan atau tidak. Unsur yang dapat memengaruhi audien ada etikal, emosional, dan logikal. Etikal adalah keterkaitan dengan sosok presenter dan pemirsa, antara lain karakter, kredibilitas, latar belakang, dan reputasi. Logikal adalah keterkaitan dengan fakta dan data. Apabila apa yang disampaikan memiliki fakta yang diukur dengan data, maka tidak ada alasan bagi orang lain untuk menyanggah apa yang kita sampaikan. Emosional adalah keterkaitan dengan memberikan sentuhan emosi kepada pemirsa sehingga tertarik dengan apa yang kita sampaikan. 2. Presentasi sama dengan bercerita. Dokumen Word merupakan kumpulan teks yang memiliki keterbatasan untuk menggambarkan emosi. Berbeda dengan sinema berupa media dengar pandang yang syarat akan emosi, presentasi berada di antara keduanya, karena dapat dilengkapi dengan slide yang membuat teks serta media dengar pandang. Inilah yang membuat presentasi dan bercerita memiliki kesamaan, dan cara mengungkapkan ide yang paling efektif adalah melalui cerita. Selama ribuan tahun, nilai-nilai budaya masa lalu yang diturunkan dari generasi ke generasi yang diceritakan turun-temurun masih kekal dan menjadi sebuah dongeng. Selain cerita, ada suatu hal ajaib yang dalam bentuk simbol yang dapat memiliki makna, sehingga hal tersebut dapat memengaruhi seseorang untuk menghormatinya lebih dari sekedar simbol. Sebuah cerita dapat memicu reaksi fisika yang menyebabkan sebuah imajinasi seseorang yang mendengarnya. Cerita yang baik haruslah mengalir, sama seperti presentasi. Maka buatlah alur cerita terlebih dahulu menggunakan slide sorter sehingga apa yang kita presentasikan itu mengalir. Sederhana bukan seadanya. Sederhana di sini adalah buatlah slide yang sederhana namun tidak semaunya. Contohnya saja adalah mesin penelusuran Google yang dibuat sangat sederhana, tidak meletakkan apapun semaunya, didesain dirancang sesuai dengan peruntukannya. Nomor 4, hindari text oriented. Slide tentu saja beragam, namun sebagian besar menggunakan latar belakang teks putih. Namun ada hal lain, yaitu kita telah memakai slide ini sebagai dokumen. Jikalau dengan teks pemirsa sudah dapat mengetahui apa yang ingin disampaikan, lalu untuk apa kita membaca presentasi tersebut? Jika mengirimkannya melalui email, itu lebih cepat dan tidak membuang waktu audien. Slide yang berisi teks akan membuat bosan pemirsa dan menghabiskan ketertarikan mereka. Slide yang dipaksa menjadi dokumen disebut slide dumit. Harus diingat bahwa teks yang dibaca audien akan bertahan 2 menit di memori otak. 5. Visual dan verbal. Dengan visualisasi, audien lebih lama mengingatnya. Namun tentu hal ini akan berbeda dengan seseorang yang kemampuan mengingatnya bukan visual, melainkan verbal. Selain pemberian warna pada teks, pemberian tingkat juga memperkuat tekanan pesan. Namun perlu juga diperhatikan kesesuaian dan komposisi warna yang digunakan antara teks dan latar. Jika harus banget menampilkan diagram pada slide, maka prinsip-prinsip yang telah dijelaskan. Buatlah grafik sederhana mungkin dan tidak membingungkan audien. Hindari teks yang sulit dibaca. Grafik hanya untuk memperkuat ide atau pesan yang disampaikan. 6. Gangguan. Seringkali kita memasukkan gambar yang kita miliki atau yang kita suka ke dalam slide tanpa memperhatikan apakah gambar yang dimasukkan akan memperkuat pesan yang disampaikan. Tidak, gambar akan menjadi noise. Selain mengalihkan fokus, juga akan mempersempit ruang slide. Selain itu juga tidak dapat mewakili emosi, hanya imajinasi saja. Apabila Anda ingin menambahkan gambar makhluk hidup, maka hindarilah menggunakan ilustrasi 2 dimensi yang tidak memiliki ekspresi. 7. Unsur emosi.
Selain emosi dapat ditampilkan dengan gambar, emosi juga dapat ditampilkan berupa kalimat. Penggunaan kalimat yang tepat dapat memengaruhi emosi audien. Unsur emosi ini dapat ditampilkan menggunakan gambar ataupun penggunaan kalimat yang tepat. Sekian materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.